Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan untuk kami belajar firman-Mu, mendasari kehidupan kami, mencari pimpinan Tuhan untuk setiap hal yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan terangi hati pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan kami menaatinya, melakukannya dengan kerendahan hati, dengan ketundukan di bawah otoritas Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, renungan hari ini dengan judul Hidup dalam Dunia yang Tidak Pasti. Kita akan membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 15. Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu syarat dengan misteri. Justru sebetulnya disitulah menariknya. Coba bayangkan bila kita itu mengetahui segala hal. Bayangkan bila kita tahu tentang segala sesuatu, misalnya tahu berapa jumlah rambut kita yang masih bertahan hitam di tengah-tengah proses pengubanan. Kemudian berapa lama usia kita, kapan kita meninggal, dan bagaimana caranya kita meninggal, kapan kita menjadi kaya, kita naik pangkat, atau sebaliknya, kapan kita sakit, kapan kita mendapatkan pasangan hidup, dan lain-lainnya. Nah, bila semua hal ini kita tahu, mungkin malah menakutkan, bukan? Ya, Bapak Ibu, banyak hal yang kita tidak tahu karena memang kita ini manusia terbatas, kita tidak maha tahu. Banyak hal yang menjadi misteri dalam kehidupan manusia. Kita hanya bisa bertanya-tanya, menghadapi teka-teki serta misteri hidup di dunia ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 menunjukkan adanya misteri kehidupan manusia yang hidup di bawah matahari. Dalam pengamatan Pengkhotbah terhadap kehidupan manusia berdosa yang di atas bumi, ia mendapati banyak orang di dalam natur dosanya berusaha untuk menguasai orang lain. Bahkan berusaha untuk memperdaya orang lain untuk kepentingan pribadinya, hingga orang yang diperdaya tersebut mengalami celaka. Tidak ada rasa belas kasihan di situ. Pengkhotbah juga menyaksikan ada orang-orang jahat yang bisa mengambil hati penduduk kota
Ketika orang-orang jahat itu meninggal, mereka dimakamkan dalam tata cara yang mengesankan, atau katakanlah secara terhormat, sehingga kejahatannya tertutupi. Bahkan orang-orang jahat, orang-orang fasik ini menerima pujian justru di tempat-tempat di mana mereka telah melakukan begitu banyak kejahatan. Seakan-akan mereka bisa bebas berbuat jahat semaunya sendiri. Sementara itu, ada orang-orang yang hidupnya menentang arus kejahatan justru dikucilkan. Nah, situasi yang demikian membuat pengkhotbah berkata, apa sih arti hidup manusia? Semua kehidupan manusia itu sia-sia saja. Nah, Bapak Ibu, perkataan ini pun sia-sia itu seakan-akan menunjukkan bahwa pengkhotbah ini pesimis melihat kehidupan ini. Ya, kita memang tidak dapat menyangkali kenyataan hidup dalam dunia yang berdosa ini. Dunia yang tidak pasti, yang menyimpan banyak misteri atau rahasia kehidupan. Nah, hal istimewa yang dapat kita lihat dalam diri pengkhotbah adalah tatkala dunia ini sudah penuh dengan ketidakadilan, tidak ideal, tidak ada kepastian, dan penuh dengan dosa. Ia tidak hanya terus memfokuskan diri dan pandangannya kepada kehidupan sebatas di bawah matahari ini. Sebaliknya, ia mengarahkan pandangannya untuk melihat melampaui hal-hal yang ada di bawah matahari. Dan di sana pengkhotbah melihat bahwa Tuhan pencipta, Tuhan itu maha ada, Tuhan maha tahu, Tuhan melihat ketidakadilan yang sedang terjadi di bawah matahari. Tuhan tetap mengawasi dan ia tidak tinggal diam. Akhirnya pengkhotbah berkesimpulan bahwa meskipun keadaan sekitarnya itu tidak adil, serba tidak pasti, ia tetap mampu melihat bahwa Tuhan itu baik dan tetap baik kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 12 dan 13 pengkhotbah dapat berkata, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah menyadari bahwa tolak ukur kebahagiaan seseorang itu sebetulnya bukan terletak pada kekuasaan atau hal-hal yang nampak secara fisik, akan tetapi pada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan, itulah letak kebahagiaannya. Nah, ada banyak ketidakadilan serta ketidakpastian yang mungkin Bapak Ibu alami dalam hidup ini. Kita semua alami dalam hidup ini. Ketidakadilan yang mungkin orang lain lakukan kepada kita, padahal kita sudah berusaha untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang tidak merugikan mereka, tidak merugikan orang lain. Nah, kita mungkin juga bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa di saat saya mengikut Tuhan, keadaan saya ini nampaknya tidak lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang menjauh dari Tuhan, orang-orang fasik, orang-orang jahat. Mungkin dalam lingkup yang lebih luas kita juga bertanya-tanya, mengapa musibah, mengapa pandemi, krisis ekonomi, peperangan, serta berbagai pergolakan itu terjadi. Banyak hal terjadi, Bapak Ibu, baik itu menyangkut diri kita pribadi maupun orang lain, dan hal-hal di lingkungan sekitar kita. Itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi impian, bahkan itu semua di luar perkiraan dan nalar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bahwa pertanyaan mengapa ini tidak akan pernah selesai sampai kita belajar sebagaimana pengkhotbah, yaitu bahwa kenyataannya kita memang hidup dalam dunia yang tidak ideal, dunia yang tidak adil, yang tidak pasti, dan kita harus dapat menerima fakta atau kenyataan ini. Namun, kita tidak boleh melihat segala sesuatu itu hanya sebatas peristiwa yang ada di dalam dunia ini, melainkan melihatnya melampaui kehidupan di bawah matahari, yaitu kehidupan di atas matahari. Di sana kita melihat bahwa mata Tuhan itu mengawasi, Tuhan tetap mengontrol dunia ini, dan ia tetap menjaga anak-anaknya.
Sehingga di dalam hal apapun yang kita alami, Bapak Ibu, kita dapat berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih setia. Marilah kita meyakini bahwa Allah bekerja dalam hidup ini menurut caranya. Dan Allah juga bekerja atas dunia yang tidak pasti ini menurut caranya juga. Sehingga sama seperti pengkhotbah kita mampu untuk berkata, aku tahu orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Kita mohon sama-sama semuanya, kita mohon kepada Tuhan agar di dalam ketidakmengertian kita saat ini, kita dapat semakin mengenal Tuhan, kita dapat semakin mengasihi Dia, memuliakan Dia. Kita terus bersandar dan terus mohon supaya Tuhan menguatkan iman kita, percaya kepadanya apapun yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh terus memimpin kehidupan kami, mengajar dan mengingatkan, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari dalam keterbatasan kami hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang serba tidak dapat kami pahami, tidak dapat kami mengerti. Tetapi di atas semuanya itu kami boleh belajar bahwa Engkaulah Allah yang maha ada, Engkau Allah yang maha tahu, yang maha adil, yang maha kasih, yang terus mengawasi dan bekerja, berkarya dalam kehidupan umat-Mu. Berkarya di tengah-tengah segala hal yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh terus belajar mengenal Engkau, mengasihi Engkau, semakin mengerti akan kehendak-Mu melalui tuntunan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, segala sesuatu yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh terus menjadi umat yang melakukan firman-Mu dan setia kepada jalan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.